Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak orang kepenak seluruh YouTube. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi kemudahan dalam rezeki. Amin. Salam pengguna Steam. Halo teman-teman. Hari ini saya ingin memberikan tips atau informasi teman-teman. Mungkin ini hal yang sangat sederhana, tapi alhamdulillah saya selalu menerapkan ini setiap sebelum saya menyalakan mobil ataupun sebelum saya bepergian teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat karena mobil tua sangat riskan sekali teman-teman. Dan hal yang paling utama dari beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah pertama adalah level oli teman-teman. Karena fungsi oli adalah untuk sebagai pelumasan piston dan lain-lain teman-teman. Jadi kita bisa cek level dari oli mobil kita lewat dipsticknya ya. Dipsticknya kalau suka Steam di sini ya teman-teman. Cek levelnya teman-teman. Itu ada 2 titik sebagai batas untuk menandakan bahwa oli di dalam mesin kita sudah sesuai teman-teman. Dan bisa dilihat ya, ada 2 titik. Apabila sesuai seperti ini normal ya teman-teman, tidak ada kebocoran. Dan apabila berkurang sedikit itu masih wajar, tapi apabila berkurang sampai setengah teman-teman, itu patut diwaspadai ya teman-teman ya, karena fungsi oli sangat vital teman-teman. Dan bisa dicek juga viskositasnya dengan cara seperti ini teman-teman. Apabila masih ada sedikit perlengketan, itu olinya masih bagus teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu ganti rutin teman-teman, sesuai dengan kilometernya. Atau memang biasanya kan kalau kita ganti oli kan ada pengingatnya ya di kertas itu. Saya rutin 3000 atau 5000 km saya pasti ganti teman-teman. Dan saya sudah pernah bahas masalah oli untuk mobil tua dan dicek ulang untuk memastikan ya. Dan ini sudah, saya yakin sudah olinya tidak berkurang sama sekali teman-teman. Kemudian setelah oli, hal berikutnya yang biasa saya lakukan adalah mengecek minyak rem teman-teman. Karena mobil saya sendiri ini jadi satu ya untuk kopling sama rem. Cek levelnya juga apakah berkurang atau tidak teman-teman, karena bila kurang juga indikatornya nyala teman-teman. Dan cek juga warna viskositas olinya apakah sudah berubah atau tidak, karena warnanya kan cenderung warna merah ya kalau dot 3 dot 4. Apabila warnanya sudah keruh ataupun kotor, saran saya diganti teman-teman atau di flashing. Dan untuk sistem pengereman juga penting untuk sebuah mobil ya teman-teman ya. Kemudian hal berikutnya yang biasa saya lakukan adalah untuk mengecek level air radiator teman-teman. Nah, sistem pendinginan juga berperan penting. Apabila tidak pernah berkurang, alhamdulillah. Tapi apabila sering kita ngejok teman-teman, misalkan dalam beberapa hari sering ngejok, teman-teman harus ngecek bagian tutupnya dilepas ya teman-teman ya. Apabila levelnya di bawah bibir radiator, patut dicurigai kemungkinan ada kebocoran teman-teman. Mungkin di selang-selangnya atau mungkin di kompresinya. Di video saya ada ya cara untuk mengecek sirkulasinya. Dan alhamdulillah punya saya ini tidak pernah ngejok teman-teman. Dan apabila ada gejala teman-teman itu sering ngejok setiap hari atau 3 hari sekali, saran saya jangan untuk berpergian jauh ya teman-teman ya. Itu sangat riskan sebelum ditemukan ada masalahnya. Kemudian air wiper teman-teman, air wiper ini juga menurut saya apabila airnya habis kan, apabila ada kotoran di kaca, apabila airnya tidak ada kan, merusak atau bikin kacanya baret teman-teman. Dan kemudian hal berikutnya adalah aki teman-teman. Aki juga punya peran penting sebagai penyimpan setrum untuk listrikan teman-teman. Apabila akinya ngedrop kan bisa mogok juga teman-teman. Jadi cek juga apabila yang aki yang model sekarang kan ada tandanya ya, warna biru, merah,
lebih enak. Ini aki masih yang model lama. Kalau ada alat bisa dicek dengan avometer ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga cek level airnya teman-teman, jangan sampai kurang, karena kalau sering kurang tidak dicek sesuai levelnya, nanti elektrolit akinya akan cepat gampang rusak teman-teman, sehingga penyimpanannya nanti tidak maksimal, sehingga akinya nanti gampang tekor juga teman-teman. Dan kemudian hal yang berikutnya, kita cek tekanan angin bannya teman-teman. Mungkin sepele ya, tapi karena dari tekanan ban yang kurang bisa menyebabkan kurang nyaman teman-teman mobil. Walaupun depan dan belakang nggak sama ya, cek juga kalau memang kurang ditambah, dan cek juga untuk tahun pembuatannya sudah bantat apa belum, karena bila dari tekanan angin yang kurang juga membuat kurang nyaman teman-teman, apalagi untuk bepergian jauh sebagai kenyamanan dalam berkendara teman-teman. Dan kemudian hal yang berikutnya adalah asap knalpot teman-teman. Kita cek asap knalpot, kita sekaligus nyalakan aja ya biar nanti lebih enak untuk menjelaskannya. Dan kalau mau memanaskan, jangan langsung di starter teman-teman, tunggu beberapa detik agar full pump bekerja maksimal. Setelah beberapa detik baru kita nyalakan teman-teman. Walaupun mobil saya kilometernya sudah tinggi, alhamdulillah masih sehat teman-teman. Kilometer mobil saya ini kurang lebih 500 teman-teman, sudah 500, mungkin di video dulu itu masih 400 ya, sekarang itu hampir 500 teman-teman. Alhamdulillah masih sehat karena dari hal-hal yang sepele yang saya sebutkan tadi. Dan apabila auto shocknya masih normal, biasanya itu dia naik dulu teman di atas 1000, nanti kalau sudah panas dia akan turun dengan sendirinya, karena ini sudah pakai karbu kijang, jadi auto shocknya punya saya itu sudah nggak berfungsi ya teman-teman ya. Kita cek untuk asap knalpotnya ya, kita belajar bareng-bareng. Ini mobil sudah menyala ya, bisa dilihat mobilnya sudah menyala. Kita langsung cek ke belakang. Kenapa asap knalpot juga? Kita bisa mengetahui teman-teman, apabila asap knalpot saat pertama kali ada asap putih tapi kemudian berangsur hilang, atau mesin pan sudah hilang, itu masih aman teman-teman, itu namanya kondensasi. Tapi bila asap putihnya terus-menerus tidak hilang, ada permasalahan lain. Ada bila asap hitam atau asap biru, pembakarannya ada yang tidak sempurna teman-teman, jadi perlu ada penyetikan ulang. Dan bila asap putihnya terus-menerus, bisa ada kemungkinan di ring cycle, seal clap, sehingga kita bisa memprediksinya dulu teman-teman. Dan kemudian oli power steeringnya teman-teman, cek juga levelnya dan warnanya teman-teman. Biasanya kan warnanya merah ya, cek juga levelnya apakah berkurang atau tidak teman-teman, karena kalau olinya kurang juga bisa menyebabkan setir berat dan kadang juga dengung teman-teman. Dan apabila sudah keruh atau terlihat kotor teman-teman, lebih baik di flushing teman-teman, atau diganti ya untuk olinya. Dan kemudian adalah kalau untuk oli transmisi teman-teman, ini biasanya kalau oli transmisi kan harus ngolong, letaknya di bawah ini ya. Ini isi kurang lebih 2 bulan sekali lah, kalau bisa saran saya dicek teman-teman, karena dari transmisi oli yang kurang juga bisa menyebabkan kadang agak susah atau masuk giginya, bisa kita curigai ada kemungkinan di olinya yang berkurang teman-teman. Bila mengecek ini langsung tumpah, itu berarti olinya cukup, tapi bila kita buka tidak tumpah, biasanya kurang teman-teman. Semoga tips sederhana dari saya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.